Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjumpai bulan yang penuh rahmat, bulan yang suci, yakni bulan Ramadan. Biqauli alhamdulillah hadza min fadli rabbi. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tarbiyahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami syariat-syariat agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, miris hati ini melihat kondisi yang saat ini, melihat ada anak yang berani membunuh kedua orang tuanya, ada anak yang berani meletakkan kedua orang tuanya di panti jompo, menelantarkan kedua orang tuanya. Wal'iyadzubillah, naudzubillah min syarri dzalik. Padahal seorang anak adalah aset bagi kita, aset dunia dan juga aset di akhirat. Tabungan kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Anak-anak yang seperti itu tadi, inilah bukan kesalahan dari mereka sendiri, tapi 99% adalah kesalahan dari kedua orang tua. Kedua orang tua ini yang telah lalai, yang telah gagal untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Naudzubillah min syarri dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, anak yang lahir, anak yang dilahirkan ini dalam keadaan yang suci, keadaan yang fitrah, keadaan yang suci. Namun kedua orang tuanya ini yang telah menjadikan mereka menjadi majusi, menjadi Nasrani, menjadi mereka itu menjadi anak-anak yang preman, anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Ini adalah kesalahan kedua orang tua. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan. Di dalam surah Luqman, Allah mengabadikan begitu gigihnya, begitu hebatnya sahabat Luqmanul Hakim dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Sampai-sampai Allah mengabadikannya di dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyriku billah. Ya bunayya la tusyriku billah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian mensekutukan Allah. Di dalam surah Luqman, di sini ada metode-metode bagaimana cara mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang sholih-sholihah. Kita boleh membaca cara mendidik anak-anak, boleh melihat dari novel, boleh melihat dari karangan orang-orang barat, boleh. Tapi jangan lupa, marilah kita bersama-sama belajar di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman. Di situ ada beberapa metode-metodenya. Yang pertama, metode tentang ketauhidan. Marilah kita sama-sama mengajarkan anak-anak kita tentang ketauhidan, tentang akidah. Kalau anak-anak kita sudah paham, kalau anak kecil itu suka dengan yang namanya lagu-lagu. Ada sebuah lagu, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau bukan bundar, bukan topi saya. Marilah kita rubah kata-kata itu dengan ketauhidan. Semisal, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan
Allah bukan Tuhan saya. Nah, marilah kita bersama-sama belajar di dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surah Luqman. Metode yang kedua, di dalam surah Luqman, marilah kita berikan contoh kepada anak-anak kita, contoh yang baik. Guru kencing dengan berdiri, sedangkan murid kencing dengan kita mencontohkan anak-anak kita, mencontohkan dengan hal-hal yang positif, dengan amal-amal yang baik. Ketika adzan, anak masih mainan HP, masih mainan game. Loh, seorang ibu, seorang ayah atau ibu ini menyuruh anaknya untuk sholat, tapi ibu sendiri asik dengan tiktokannya, asik dengan WA-nya. Nah, ini yang menyebabkan seorang anak ini berani untuk menjawab, lah sampean saja lihat HP, kok saya tidak boleh lihat HP, saya malah disuruh sholat. Lah ini, nah maka dari itu, dari kita dulu, orang tua, kita harus banyak-banyak belajar, kita harus banyak-banyak mencontohkan kepada anak kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Metode yang ketiga, di dalam surah Luqman, marilah kita menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa berjalan di muka bumi ini janganlah mempunyai rasa sombong. Janganlah memiliki rasa sombong sedikit pun. Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kita diberikan kekayaan oleh Allah, maka dari itu kita tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong. Contoh, kalau kita diberikan derajat, misal kita sebagai gubernur, nah staf-staf kita yang selalu standby, nah itu kita ajarkan kepada anak kita, itu adalah stafnya ibu, itu adalah stafnya ayah, bukan staf kamu, bukan anak buah kamu. Nah disitulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita membuka kembali Al-Quran, memahami kembali di dalam surah Al-Quran dalam mendidik anak-anak kita. Metode yang keempat adalah kita ajarkan kepada mereka, kita beri pemahaman kepada mereka bahwasanya Allah adalah Zat yang maha melihat. Bagaimanapun kondisi kita, entah kita bagaimanapun kondisi kita, berbohong bagaimanapun demikian rupa, tetap Allah adalah Zat yang maha melihat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar, marilah kita sama-sama mencontohkan hal yang positif kepada anak maha melihat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar, marilah kita sama-sama mencontohkan hal yang positif kepada anak kita. Dan yang kelima adalah doa. Doanya gampang, doanya mudah. Rabbi habli minas sholihin. Dan jangan lupa, kalau bisa setiap sholat 5 waktu itu sisihkan, bacakan surah Fatihah, dikhususkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak, putra-putri, generasi atau dzurriyyah yang sholih-sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mumpun di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh amak, bulan yang penuh dengan keberkahan, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, oleh Allah, biar bisa melakukan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, biar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, ahli ilmu, ahli Quran, berakhlak, derajat, dan juga diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan.
wal afu minkum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.